Bapak Ibu, pada pagi hari ini sesuai tema besar sepanjang bulan ini tentang hope. Dan saya pagi hari ini membawa Bapak Ibu kepada bagian firman Tuhan Song of Hope. Kalau Natal kemarin kita juga bicara tentang hope. Tapi pagi hari ini saya akan membawa kepada teks bagian firman Tuhan yang lain. Yang dimana isinya, yang dimana bimbingannya hampir mirip-mirip. Sebabnya saya akan ajak Bapak Ibu membuka bagian Alkitab. Song of Hope, nyanyian pengharapan terambil dari kitab Mazmur 42. Mazmur 42 dan 43 ini sebenarnya similar, sama satu rangkaian. Hanya saja waktunya tidak akan cukup untuk mengupas semuanya. Saya membatasi diri hanya 6 ayat saja, sehingga dari 6 ayat ini kita akan melihat bagaimana akhirnya nanti keluar sebuah nyanyian pengharapan. Dan doa kami semua para pastoral, para tim pastoral mendoakan jemaat supaya bisa melewati tahun 2024 dengan gemilang dan tetap berpengharapan. Memasuki 2025 dengan mempercayai bahwa Tuhan memegang kehidupan setiap kita. Kita akan lihat bersama-sama di kitab Mazmur pasal 42. Kalau membaca Mazmur 42 selalu yang kita bayangkan ada rusa dengan air yang begitu melimpah. Sebenarnya gambaran itu tidak cukup mewakili. Harusnya digambarkan di padang yang sangat tandus. Kemudian rusa yang sangat ingin dapat air. Harusnya gambaran seperti itu. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tentang kerinduan seekor rusa akan air. Seringkali kita membayangkan rusa dengan telaga yang penuh dengan air. Harusnya tidak begitu. Harusnya gambarannya ada tanah yang tandus. Dengan seekor rusa atau rusa yang sangat ingin mendapatkan air. Itu yang digambarkan oleh sang penulis kitab Mazmur ini. Dikatakan di Mazmur pasal yang ke-42, Pasal 42 ayat 1 untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Hanya ayat yang pertama ini saja kita bisa meneliti. Kalau Bapak Ibu jeli membaca Alkitab, kita pasti ingat siapa Bani Korah. Salah satu Bani yang ditewaskan atau dihapus dari muka bumi karena memberontak pada Musa. Ada Korah, Datan, Abiram. 3 Bani yang kemudian kata Alkitab bumi terbelah. Dan mereka ditelan hidup-hidup seluruh keluarganya. Menarik sekali membaca ini. Dan ini Korah yang mana? Mungkin ada banyak kemungkinan. Mungkin salah satunya. Mungkin pada waktu pembinasaan. Seluruh keluarga dibinasakan. Seluruh bani dibinasakan. Mungkin ini kemungkinan. Kemungkinan yang sangat mendekati. Ada salah satu anaknya ataupun keturunannya yang tidak ikut di situ. Mungkin sedang tidak ada di situ. Kemungkinan beberapa komentari, beberapa orang mengatakan seperti itu. Dan tetapi yang saya tunjukkan kita tidak sedang mempelajari Bani ini. Hanya menariknya adalah kalau masa lalu sebuah Bani yang dibinasakan oleh Tuhan. Namun dalam teks ini kita membaca keturunannya diizinkan melayani di bait Allah. Sebuah hal yang harus memberikan kekuatan pada kita. Tidak peduli bagaimana latar belakang Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa memilih bagaimana latar belakang kita berasal. Dari mana orang tua kita, siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih. Mungkin melihat ke belakang ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Sehingga kita percaya akan ada kutuk dan sebagainya. Namun bagian teks ini mengajar kita. Allah memberikan sebuah penebusan yang luar biasa. Masuk di dalam golongan Lewi. Dan menjadi bagian pemuji Tuhan. Ini tulisan dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sangat rindu. Satu kondisi yang kering mungkin bisa jadi duduk di sini Bapak Ibu ke gereja tetapi roh saudara, jiwa saudara kering. Sangat ingin mengalami the presence of God. Sangat ingin mengalami visitasi kunjungan ilahi. Mujizat itu hanya menunjukkan perbuatan Allah. Tetapi ketika engkau masuk dalam the presence of God, hadirat Tuhan, Allah memanifestasikan dirinya. Allah mewahyukan dirinya. Dan kalau seseorang masuk dalam hadirat Tuhan, Allah mewahyukan dirinya. Allah mengizinkan dirinya dikenali. Kalau Bapak Ibu kenal dengan Tuhan, sehingga Daniel pasal 11 berkata, umatnya mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Masuk the presence of God, Allah akan mewahyukan dirinya. Sehingga engkau kenal dia secara pribadi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah.
Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Bapak Ibu kalau membaca ayat ini sebuah kerinduan yang besar. Bagaimana penulis menuliskan tentang sebuah permohonan. Sampai sepertinya gini, bilakah? Bilakah itu bahasa puisi yang bagus. Bahasa sehari-hari kita, kapan sih aku bisa ketemu Tuhan itu loh. Artinya mungkin. Tapi dari konteks penulis ini dia mengalami sepertinya Allah itu begitu jauhnya. Dia mengalami satu kondisi Allah itu begitu sulit didekati. Sampai-sampai dia harus mengucapkan, kapan sih Tuhan engkau ini bisa ditemui itu kapan? Saya kurang tahu, tetapi hidup kita pasti ada pernah mengalami masa-masa seperti ini. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak mengalami masa-masa seperti ini, mengucap syukur. Hanya saja orang Kristen tidak ada perkecualian. Namanya musim-musim seperti ini bisa terjadi kapan saja. Dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kalau hari ini Bapak Ibu kondisinya seperti ini, firman Tuhan ini pasti relate dan akan berbicara. Tapi bisa jadi Bapak Ibu pernah mengalami satu kondisi, entah laki entah perempuan kalau sudah dalam posisi depresi, depres, mengalami kondisi yang tidak tahu bagaimana harus berbuat. Katakan Alkitab, air mataku menjadi makananku. Terus menerus menangis. Kalau saya kan air mata saya terus mengalir. Saya nggak tahu sumbernya yang diberi Tuhan itu terus ada. Saya nyanyi gembira ya nangis. Apalagi nyanyi yang menyentuh hati tambah nangis. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya seringkali air mata keluar. Itu otomatis karena melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya balik lagi bagian ini. Karena sepanjang hari orang-orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sebuah ejekan. Satu hidupnya mengalami sepertinya Allah menjauh, mengalami satu kondisi yang terpuruk. Dan kemudian musuh-musuh ini kemungkinan besar ditulis pada waktu masa pembuangan. Dan orang mengejek, mana Allahmu, mana? Saya ingat persis ketika saya bimbing seseorang dan orang ini jadi Kristen sungguh-sungguh. Papinya tidak mau percaya pada Yesus. Anak ini punya usaha, punya bisnis. Tapi bisnisnya tidak seperti diberkati quote and quote berhasil. Terpuruk bisnisnya dan dia harus punya banyak beberapa hutang dalam bentuk mata uang luar. Dan papinya bilang begini, mana Yesusmu? Mana yang kamu katakan Yesus tuh yang melakukan pemberatan ajaib itu mana? Mending papi toh. Nyembah patung-patung tapi diberkati, mana Yesus? Ada masa hidup kita sepertinya orang-orang mulai mengejek, mana Allahmu? Where is your God? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu saya akan menunjukkan dalam teks ini hanya 6 ayat saja. Tapi kita belajar, kita akan melihat bagaimana sebuah puisi ini. Karena tidak ada intonasi sehingga kadang-kadang kita sulit untuk melihat bagaimana kondisi emosinya. Namun kalau Bapak Ibu pernah mengalami satu situasi yang sangat terpuruk. Sangat terpuruk saya beri contoh bukan bermaksud untuk gede-gedein masalah. Hanya memberi contoh supaya bisa membayangkan sedikit emosinya. Kisah lama sih, kisah lama. Waktu adik saya yang nomor 5 itu masih sekolah di Surabaya. Saya harus melepaskan pekerjaan karena sekolah Alkitab di Bandung. Saya masih ingat saat itu adik saya kontrak di Waru beserta dengan adik saya yang paling nomor 7. Jadi 2 anak, 1 SMP, 1 SD. Tanpa orang tua karena ibu saya kembali ke desa dan ayah saya sudah lama meninggalkan kami. Tinggallah 2 anak ini. Jadi sudah biasa kata adik saya ini bilang biasa makan yang kemarin. Karena memang gak ada yang ngurusi. Singkat kata saja adik saya yang nomor 5 ini usus buntunya pecah. Pecah dia pulang sekolah tergeletak di pintu pagar depan rumah kami. Dan tidak ada yang bisa nolong. Untunglah tetangga ngelihat dia. Langsung diambil dilarikan ke rumah sakit. Saya ingat teleponnya Kak Yer. Kak Yer bilang begini. Gak usah takut, gak usah khawatir, adikmu tetap akan hidup.
Itu tok kata-kata Kak Yer. Waktu saya sekolah Alkitab saya nggak bisa pulang karena tuntutan sekolah Alkitab dan sebagainya. Kak Yer cuma telepon, "Gak usah takut, adikmu tetap hidup." Dan memang pecah dan itu sudah sedikit terlambat. Singkat kata saja, pada waktu adik saya ini mau dibawa keluar dari rumah sakit, saya ingat kala itu ibu saya, lebih tepatnya pertama kakak saya yang nomor 2 itu mau nebus, mau bayar. Dia naik bis kota menuju rumah sakit. Di bis kota uangnya dicopet. Dia mau ke rumah sakit nebus adik saya, uangnya dicopet. Nah kalau Bapak Ibu pernah ngerasakan mau keluar rumah sakit gak bisa bayar ya kira-kira bisa bayangkan sedikit lah ya. Terus kemudian ibu saya gadekan emas-emasan supaya bisa bayar. Pada waktu uang sudah di tangan naik becak, lah ya kok ya dirampok juga. Jadi kalau kita ngelihat ya kondisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah ngerasakan, sekarang zaman insurance, ya zaman asuransi mungkin gak terlalu berpikir ke situ. Pada masa-masa itu, mungkin di sini ada yang pernah mengalami satu kondisi mau bayar rumah sakit gak bisa. Saya masih ingat waktu itu, pada waktu ibu saya meninggal, kan itu mendadak semua, cepat sekali meninggal. Saya nangis waktu pagi ibu saya masuk ICU, saya nangis karena gak siap beliau diambil, karena masih ada 2 adik belum menikah. Dan saya juga kaget, shock. Masuk ICU, benar malam itu meninggal. Dan waktu itu ada pertemuan pemimpin pendeta-pendeta MDC ya di Malang. Saya cukup kalut malam hari itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengeluarkan jenazah ibu saya. Jadi di ruang duka saya nggak bisa ngeluarin. Nggak ada duit, nggak ada uang. Jadi bisa ngerasakan sedih ditinggal mama, sedih double, nggak bisa ngeluarin. Nah perasaan-perasaan itu salah satu yang bisa mewakili apa yang dirasakan oleh sang penulis. Sebuah kondisi kayaknya betul-betul terpuruk. Saya ingat hari itu Pak Daniel itu kirim namanya dana sehat. Saya ingat sekali. Saya waktu itu langsung ingat, saya buka dan ternyata betul dana sehat pada waktu untuk mensupport yang dikelola oleh Pak Daniel, mengelola untuk mensupport hamba-hamba Tuhan. Pas jumlahnya pas sehingga lewat dana sehat itu saya menyehatkan almarhum, maksudnya mengeluarkan dari ruang kematian. Bapak Ibu, itu yang saya ingin menunjukkan. Sebuah kondisi yang benar-benar di mana sang penulis ini terpuruk. Kondisi yang mengalami ini feeling yang saya mau tunjukkan. Perasaan dari pemazmur. Merasa casting down, merasa tersingkir, merasa terpuruk. Kekecewaan yang luar biasa. Kecewa seolah-olah dia mengalami satu kondisi bagaimana dia sebagai umat Allah mengalami kondisi yang kekecewaan yang sangat mendalam. Itu sebabnya dia berkata, kapan Tuhan aku bisa ketemu engkau ini kapan? Seperti rusa yang merindukan air, satu kondisi kerinduan untuk ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu kata-kata cast down di Alkitab itu gak terlalu banyak sebenarnya. Tapi 3 diantaranya ada di kitab Mazmur 42 ini. Diulang 3 kali, di sini dikatakan jiwaku tertekan dalam diriku. Depressed. Why are you cast down, oh my soul? Tertekan. Orang tuh kalau tertekan terus menerus, kalau enggak dihandle segera, kalau enggak dia gangguan kejiwaan, stroke dan lain sebagainya. Kemudian diulang di ayat ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, my soul is cast down within me. Kemudian diulang lagi ayat 12. Mengapa engkau tertekan ya jiwaku? Yang ditunjukkan oleh penulis satu kondisi yang betul-betul tertekan. Diulang 3 kali. Mengapa? Hei jiwaku kenapa engkau tertekan? Nah Bapak Ibu kata-kata cast down ini sebenarnya lebih merujuk tentang domba. Kalau Bapak Ibu mempelajari tentang perdombaan, karena kita ini kan dipanggil domba-domba Allah, salah satunya yang cukup menarik adalah mirip-mirip kecoa, dalam artian kalau sudah keguling gak bisa balik lagi. Pelajari di Google. Ini salah satu tulisan dari Philip Keller menulis tentang hal ini. Pada waktu domba itu cast down atau kebalik, karena kegemukan dan sebagainya, dia mungkin dalam posisi miring, guling-guling kebalik. Dia nggak bisa balik lagi. Dan kalau sudah kebalik begini, dia panik. Dia panik, kakinya cuma krul begini.
Dan semakin membuat gas dalam perutnya ini naik dan mengeras. Dan kalau tidak segera ditolong 24 jam dia mati. Itu yang ditunjukkan oleh sang penulis. Satu kondisi yang hopeless. Satu kondisi yang desperate. Kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan. Seperti domba yang cast down tadi. Bakal mati. Season of discouragement. Satu musim kekecewaan. Sekali lagi kalau hari ini Bapak Ibu nggak ngalamin, Bu, Natal-Natal kok beritanya susah-susah sih, Bu. Belum selesai ayatnya. Tetapi ini dialami oleh semua orang. Dan banyak orang akhirnya bertanya, wah Tuhan kenapa Tuhan, kenapa begini, sehingga solusi kemana-mana. Dan hari-hari ketika saya barusan pulang dari Sydney, saya berjumpa dengan seseorang pemilik klinik ADHD, dia bilang, Bu Lid, waduh Bu Lid, saya ini tidak punya latar belakang untuk buka klinik ADHD. Saya hanya meng-hire seorang psikolog, aduh antriannya panjang. Dengan kata lain, orang-orang yang mengalami gangguan dalam pikiran semakin banyak. Tetapi harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bagian firman Tuhan yang mengajar kita. Demikian juga yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini. Kalau kita ataupun nanti, ataupun misalnya Bapak Ibu saat ini tidak mengalaminya. Namun kemudian diizinkan mengalami musim-musim discouragement. Karena sekali lagi orang Kristen tidak mengalami perkecualian. Akan mengalami musim-musim seperti ini. Yang dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ini bahasa prosa, bahasa puisi. Yang sebenarnya tujuannya adalah dikepung kemana-mana. Bapak Ibu gak bisa mikir. Seperti contoh jemaat kami beberapa waktu yang lampau. Pandemi menghancurkan semuanya. Dia punya banyak investasi, dia punya beberapa investasi rumah, tapi pandemi menghancurkan segala-galanya. Habis total, bukan hanya habis total, dia meninggalkan banyak hutang, semua investasi rumah, bahkan rumah untuk anak-anaknya pun dijual semua. Tidak ada lagi uang cash dan dia harus dikejar-kejar, bahkan masuk dalam daftar dan dia mulai lari. Dia ke Jawa, satu kali dia WA saya, Tante, aku tak terjun aja ya Tante, dari lantai sekian di sebuah hotel. Sebuah kondisi desperate. Putus asa. Dia mencoba untuk bisa punya usaha. Ketutup. Kapan ya Tante? Aku kan berusaha. Tapi kok ketutup terus. Akhirnya dia memutuskan naik sewa kamar di tempat tinggi. Aku tak terjun aja Tante. Saya bilang ingat anak-anakmu. Anaknya sampai diungsikan ke tempat mertuanya karena sudah tidak sanggup lagi dihidupi. Terjadi pada orang non-Kristen? Tidak. Pada anak Tuhan. Sebuah realita. Bahasa puisi ini menunjukkan tentang bagaimana kondisinya yang gak ada henti-hentinya. Bahkan ada orang yang sudah gak bisa nangis. Karena terlalu sedihnya. Mengapa engkau melupakan aku? Itu yang sering juga saya dengar dalam masa-masa kasih konseling dalam pastoral. Kenapa kok Tuhan melupakan saya? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Sepertinya ini bahasa yang sering kita jumpai di Alkitab dan juga kita alami. Sepertinya orang-orang yang tidak takut Tuhan mengolok-olok kita. Inilah kondisi yang namanya season of discouragement dan para musuh berkata, di mana Allahmu? Mana? Katanya Allahmu gagah perkasa yang kamu suka nyanyikan. Mana Allahmu yang katanya membuat mujizat, buktinya kamu gak ngalami apa-apa. Namun sang penulis tidak berhenti di situ. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang dapat dilakukan untuk kita bisa melewati musim-musim kekecewaan. Musim-musim yang membuat kita mengalami tertekan, ketakutan, panik seperti seekor domba yang cast down tadi yang jatuh, panik. Panik itu saya kasih contoh panik ya. Waktu putra kami yang pertama sekolah di Aussie, itu kan karena berdasar ada yang mau janjiin. Singkat kata anak itu sekolah di Sydney 3 bulan gak jadi, maksudnya gak jadi disupport. Sudah 3 minggu di sana, janji itu gak jadi.
Nah panik itu seperti itu, kira-kira ya saya mau tunjukkan. Bagi saya mau panggil dia pulang ke Indonesia, nothing tulus. Saya mau bawa dia pulang. Daripada saya mikir gak karu-karuan, orang banyak bilang sekolah di Aussie itu mahal banget. Saya berhitung, otak saya juga berhitung, saya tahu ilmu berhitung. Saya bilang lebih baik dia bawa pulang saja. Karena toh juga dia gak sekolah di sana juga gak apa-apa. Tidak ada satupun yang saya ingin tunjukkan. Dia berangkat ke sana kan berdasar sebuah janji. Sekarang saya mau tarik dia balik. Dan kemudian pada waktu saya mau tarik itu saya doa, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa, bergumul di hadapan Tuhan yang seperti kata pemazmur. Nangis, air mata terus mengalir. Karena keputusan bawa dia balik, saya gak malu. Tapi apakah ya itu betul apa yang Tuhan inginkan? Saya hanya diberi jawaban begini. Pelajari kenapa Petrus tenggelam di air. Petrus sudah jalan di atas air, pelajari kenapa dia tenggelam. Jawabannya mudah ada di Alkitab. Tapi karena saya begitu paniknya, saya panik gimana Tuhan caranya, gimana biayanya dia, gimana bayar uang sekolahnya, gimana bayar penginapannya, gimana biaya hidupnya. Panik saya. Saya panik. Pendeta pun ya bisa panik. Kalau pendeta bilang gak panik ya itu, pendeta pun bisa panik. Saya panik gimana caranya. Tuhan cuma jawab saya, pelajari kenapa Petrus tenggelam di atas air, padahal dia sudah jalan di atas air. Simple, sederhana, tapi karena begitu paniknya saya nggak paham. Sampai akhirnya hari demi hari saya cuma baca Alkitab semua bagian Injil Matius, Markus, Lukas pun saya baca semua. Jawabannya simple. Jawabannya simple. Pada waktu Petrus sedang mengalami gelombang badai, terus kemudian Yesus jalan di atas air, kemudian Petrus bilang begini, kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Atau dengan kata ini, give me a word. Kasih saya firman. Kasih saya rema. Sehingga lihat firmanmu aku percaya aku akan berjalan. Yesus cuma bilang, come, datang. Dan Alkitab mengatakan, Petrus memandang Yesus, dia jalan di atas air. Betul kan? Tetapi ayat berikutnya berkata begini, but when he saw the strong wind. Dari tadi juga ada anginnya. Pada waktu dia jalan di atas air tadi masih ada anginnya, belum teduh. Tetapi Alkitab mengatakan begini, but when he saw the strong wind. Ketika dia meleng ngelihat begitu besarnya angin, takut kemudian tenggelam. Di situ Roh Kudus taruh di hati saya. Kamu panik, tenggelam. Di situ proyek iman. Panik sering Bapak Ibu, setiap kali anak saya bilang, Mam, waktunya bayar semesteran. Waduh tuh paniknya. Panik. Kalau pernah nyekolahkan anak keluar, nah itu panik saya. Kalau uangnya banyak berseri nggak panik. Kalau saya kan tak ada serinya pun nggak ada, bentuknya nggak ada. Jadi panik luar biasa. Jadi kalau anak ini lulus, sungguh saya berkata Tuhan semata. Waktu itu Tuhan cuma taruh di hati saya, tulis. Saya punya buku menjurnal semua. Sehingga kalau saya buka buku itu lagi, saya cuma bilang sungguh karena Tuhan. Karena Tuhan membuat anak ini bisa sekolah di luar negeri, di Australia tanpa beasiswa. Dia lulus, saya tahu itu karena Tuhan. Apa yang harus dilakukan untuk melewati musim-musim kekecewaan, musim-musim yang panik? 3 saja, pakai 3 saja. Bapak Ibu mau 3 atau 30? 3 saja belum tentu dihafal, tapi saya mendorong Bapak Ibu, mari kita akhiri tahun 2024 ini dengan gemilang, amin. Dengan sebuah pengharapan yang besar. 3 poin saja yang kita akan pelajari dari bagian kitab Mazmur 42 ini. Yang pertama, jujur dengan kondisi hati. Dikatakan begini, kata Alkitab dari terjemahan ESV, I pour out my soul, jiwaku gundah gulana. Bukan salah Bapak Ibu engkau mencurahkan isi hatimu. Jujur dengan kondisi hati. Kadang-kadang kita ini ketika ditanya gimana kabarnya, luar biasa. Mungkin bisa jadi hatimu menangis. Kan harus berkata iman Khalid. Iman dengan kejujuran itu 2 yang begini Bapak. Jujur kalau ditanya orang gimana kondisimu, kalau saya bilang sakit. Saya sakit tapi saya percaya Tuhan beri kekuatan kepada saya. Jujur. Saya ingat Cik Linda cerita ke saya pada waktu mendamping mamanya. Dia bilang, aku doaku kekuatan tuh gak minta. Aku minta tiap detik, betul ya Cik ya? Tiap detik. Karena harus mendampingi satu kondisi yang sangat melelahkan. Jujur, itu jujur. Tapi jangan jujur ke semua orang. Kalau jujur ke semua orang, masalah gak semakin baik, melebar kemana-mana. Tahu gak Khalid,
Tahu nggak, kali itu ngalami kayak gini, tahu nggak? Jadi bumbunya banyak. Jujurlah ke Tuhan. Nomor satu, jujur ke Tuhan. I pour out my soul, kata sang pemazmur. Itu sebabnya kata Alkitab, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu. Kenapa? Supaya kita nggak main drama-dramaan. Gak ada payroll, gak ada role play gitu. Bapak Ibu kalau di begini gini ya, kalau misal saya doa harus nangis, kan pikiran orang macam-macam. Kali itu nangis kenapa ya? Apa berantem sama Kak Jono ya? Atau kali ini banyak utangnya ya? Kan macam-macam. Sehingga saya harus menguasai diri begitu rupa supaya muka saya kadang-kadang gak bisa ditebak. Tetapi kalau kita doa, kata kita masuklah dalam kamarmu, tutup pintumu supaya gak main drama-dramaan. Bapak Ibu mau nangis, mau teriak, mau mencurahkan isi hatimu di dalam kamar hanya engkau dengan Tuhan. I pour out my soul, jujur. Kalau saudara lelah bilang ke Tuhan, Tuhan aku lelah Tuhan, capek. Dosakah itu? Enggak, engkau jujur dengan jiwamu, engkau ngomong. Kalau emang enggak kuat cari orang betul-betul engkau percayai, aku lagi enggak baik. Itu sebabnya para pastoral di sini kan seringkali harus mengkonseling rumah tangga. Gak kuat aku kali, gak kuat sudah. Ya itu jujur. Kita tidak sedang menguat-nguatkan diri, orang semua punya batasnya. Kami juga butuh doa Bapak Ibu, kami pun juga mendoakan Bapak Ibu. Yang pertama jujur dan kondisi hati. Kemudian yang kedua dikatakan begini, namanya self dialog. Kalau kemarin di Natal saya bilang self talking. Di sini dikatakan begini. Di ayat, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Ini tidak sedang berdoa, tidak sedang bicara pada Tuhan. Tidak juga sedang berbicara pada orang lain. Tapi sedang berbicara pada diri sendiri. Orang panik itu biasanya mengizinkan perasaannya mendikte dirinya. Perasaannya berbicara kepada diri kita. Tetapi yang di sini dikatakan, hei jiwaku, artinya engkau harus berkata kepada jiwamu. Jangan didikte oleh perasaanmu. Perasaan kita bisa macam-macam. Perasaan itu apa sih? Perasaan itu karena apa yang kita katakan pada emosi kita. Memang kamu ini orang yang gak ada yang mengasihi kamu. Langsung perasaannya self pity. Memang gak ada orang yang sayang sama kamu ini orang yang aneh. Self pity, perasaan kita. Perasaan adalah sesuatu yang kita sampaikan kepada emosi kita. Apakah itu kebenaran? Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang self dialog di sini adalah bukan berbicara pada Tuhan, tidak juga berbicara pada orang lain, tetapi kita sedang ngotbai diri sendiri. Tidak mengizinkan diri kita yang meliding, emosi kita yang meliding. Kalau Bapak Ibu lagi kondisi susah, panik, emosi kita yang meliding biasanya kan. Biasanya emosi kita menuntun sehingga muncullah keputusan-keputusan yang salah. Tetapi yang dikatakan di sini pada waktu kondisi panik, kondisi tertekan. Izinkan kita mengatakan sesuatu pada jiwa kita. Hei jiwaku, Bapak Ibu ini verbal, secara verbal. Enggak salah Bapak Ibu mengucapkan dengan suara terdengar. Harusnya begitu, karena dalam teks ini ada kata-kata yang diucapkan, terdengar. Hei jiwaku, kenapa kamu tertekan? Dia tidak mengizinkan kondisi emosinya menuntun, mengarahkan. Ini bukan introspeksi ya Bapak Ibu, bukan mengintrospeksi, beda. Self dialog itu bukan mengintrospeksi, tetapi self dialog itu berbicara kepada diri, bukan mendengarkan diri kita. Dan ingatkan diri kita, jadi bukan seperti kata-kata sugesti, bukan seperti kata-kata positive thinking, aku bisa. Apa? Dasarnya apa? Apa yang kita ucapkan dalam self dialog ini harus ada fondasi. Fondasinya apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus membaca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan dalam masa-masa kita terjepit, terpuruk. Firman itu muncul dan kita memperkatakan firman Tuhan. Bukan positive thinking. Bukan hanya sekedar aku pasti bisa. Seperti hal-hal yang diajarkan sepertinya kita harus mengucapkan hal yang positif. Bukan, self dialog bukan begitu. Tetapi mengingatkan diri sendiri tentang siapa Tuhan itu. Ucapin pada diri sendiri. Seperti Rasul Paulus mengucapkan, I can do all things through Christ Jesus who strengthen me. Kalau Bapak yang mengalami situasi yang sulit, kita bisa
berkata sesuai firman Tuhan, I can do all things through Christ Jesus who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus Yesus yang beri kekuatan kepadaku. Jadi self-talking di sini bukan berbicara hanya positif-positif saja, tapi fondasinya firman Tuhan. Ingatkan siapa Tuhan itu. Seringkali ketika menghadapi masalah, saya mengingat siapa Tuhan itu. Ada satu lagu yang suka saya nyanyikan pada saya sekolah Alkitab. Karena saya sekolah Alkitab banyak mengalami kondisi yang terpuruk dalam kondisi betul-betul membutuhkan support dana. Biasanya saya sekolah Alkitab itu di atas itu ada ayunan dan biasanya malam hari. Dan langit terbentang dan kelihatan bintang-bintangnya. Dan saya mulai menyanyi, saya mengingatkan diri saya tentang siapa Tuhan itu. Kau menciptakan langit dan bumi, kau menyebutkan nama-nama bintang. Kalau saya nyanyi itu, saya langsung tahu siapa Tuhan saya. Siapa Tuhanmu. Bintang aja dipanggil sesuai namanya. Allah yang tidak pernah melupakan Bapak Ibu dengan saya. Dia tahu persis. Dia memanggil bintang dan bintang itu datang. Ingatkan pada diri sendiri apa yang Tuhan telah dan yang akan dilakukan. Saya suka mengingat. Mengingat dalam arti yang firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku jadi seperti karena anugerah Tuhan. Mengingat semua apa yang Kristus telah lakukan. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, gak mungkin aku bisa sampai hari ini. Terima kasih bisa menikmati banyak hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang membuat kami didewasakan. Mengucap syukur. Ingatkan diri kita tentang apa yang Tuhan telah janjikan untuk dilakukannya. Saya mendorong Bapak Ibu memasuki tahun depan dapatkan rema firman Tuhan. Dapatkan janji firman Tuhan. Minta sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan janjinya, memberikan remanya, pegang sungguh-sungguh. Dan itu yang seringkali kami lakukan sekeluarga. Seringkali kami berdoa, mengambil puasa, biasanya kami 21 hari meminta tuntunan Tuhan. Ketika firman itu berbicara, kami pegang sungguh-sungguh, kami pegang erat-erat. Sehingga kami tahu firman-Nya itu ya dan amin. Dan juga tantang dirimu sendiri. Mari kita tantang diri kita. Dan katakan pada dunia, seperti kata Alkitab, I shall yet praise him for he is my God. Kita ngomong pada diri sendiri, tantang diri kita. Pada mengalami sesuatu, kita bisa mengatakan, aku akan memuji Tuhan. Karena dia adalah Allahku. Pada waktu saya pasca operasi besar, di operasi 2 dokter bedah umum dan dokter obgyn. Setelah di USG oleh Dr. Paulus dan saya segera dilarikan di rumah sakit karena kondisi ruptur di kistanya, kista pandemik. Dan harus segera dioperasi karena pecah. Saya ingat masa itu saya dioperasi sesar besar. Setelah dioperasi saya tidur di lantai bawah karena nggak kuat untuk naik-naik ke atas. Saya ingat hari itu saya duduk di sofa di rumah. Suami berangkat ke kantor gereja, anak-anak berangkat sekolah. Kami nggak ada pembantu. Handphonenya saya taruh agak jauh, cuma mau duduk aja, duduk santai. Dan saya ingat hari itu. Tiba-tiba saya keserang yang namanya ketakutan luar biasa. Karena pada waktu saya sakit, saya browsing. Kenapa kok saya ada waktu cepat? Diagnosanya 6 bulan sebelumnya saya didiagnosa cuma kistanya 0,0 inch. Nggak akan besar, Bapak Paulus juga bilang nggak akan besar, abaikan lid. Itu akan hilang sendiri kalau kamu menopause atau hamil. Dan saya percaya memang itu 0,0 inch berdasar USG dari dokter. Kenapa saya tanya, kenapa dalam waktu 6 bulan membesar cepat dan pecah itu why? Saya browsing, dari browsing bukan tambah saya semangat, tambah takut. Kalau kita misal penyakit tertentu, penyakitnya nggak seberapa. Browsingnya itu membuat penyakit semakin parah. Saya browsing ini penyakitnya nggak apa-apa. Tapi gara-gara ketakutan double sakitnya. Ketakutan itu jauh mematikan daripada penyakit kanker. Takut. Saya takut karena ketakutan tuh saya lumpuh. Literally saya lumpuh. Lumpuh dari perut ke bawah, saya nggak bisa angkat kaki. Waduh, tambah panik. Saya duduk di sofa yang begini, handphonenya jauh, saya teriak-teriak pintu terkunci, juga nggak ada yang dengar. Benar-benar saya nggak bisa angkat kaki, lumpuh aja. Kepala saya buntu, semua saya lumpuh hari itu. Dan saya bersyukur kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Pada waktu kita self dialog, kita memegang firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus berbicara dalam roh kita. Ini inside out, bukan dari luar ke dalam, tapi dari roh kita. Ketika Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita firman Tuhan dan kita sepakat.
muncul kekuatan. Saya ingat hari itu. Tuhan munculkan kata-kata firman Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Pada waktu ayat itu muncul, saya langsung verbal, saya ucapin. Bapak Ibu, dalam self dialog ini kau perlu verbal. Kadang-kadang kau terpuruk, kau tertekan. Firman Tuhan yang berbicara dalam hidupmu, ucapkan. Saya verbalkan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Pada waktu saya mengucapkan itu seolah-olah saya mengalami aliran kekuatan. Dan kemudian saya berkata, aku kuat. Dan betul, seketika saya langsung bisa berdiri. Dan saya melihat tentang kekuatan sebuah ketakutan. Ketakutan itu melumpuhkan. Tapi firman Tuhan, iman pada firman Tuhan untuk membangkitkan. Bapak Ibu, tantang dirimu. Pagi hari kita tantang diri kita masing-masing. Walaupun kondisi kita apapun yang sedang kau hadapi mungkin terpuruk ataupun sebagainya. Mari kita tantang. I shall yet praise him. Namun aku mau tetap memuji Tuhan. Karena dia adalah Allahku. Dan kemudian yang terakhir berharap kembali. Berharap kembali. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia lagi ngotbahi dirinya. Dia nggak ngotbahi orang lain. Ucapkan firman dalam diri kita. Khotbahi diri kita. Sehingga iman kita bangkit. Berharap pada Allah. Kita mungkin nggak bisa berharap pada manusia. Bahkan pada waktunya kekayaan pun tidak menolong. Bahkan juga titel kita pun juga tidak menolong. Bergunakah? Berguna, tapi ada masa tidak bisa menolong. Itu sebabnya dia perlu menguatkan diri sendiri. Ada masa dalam hidup kita, orang lain tidak bisa menguatkan kita, bahkan tidak bisa memahami. Tapi izinkan firman Tuhan ini, kita ngomong ke diri kita. Kenapa? Kamu tertekan itu kenapa? Berharap pada Allah, kata sang penulis. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil with me? Hope in God, katanya. For I shall again praise him, my salvation and my God. Doa saya muncul Song of Hope, nyanyian harapan. Ketika kita mengingat tentang pembenaran dari Tuhan, justification, Bapak Ibu tidak lagi mengingat kesalahanmu dan dosa-dosamu. Karena Allah sudah membenarkan kita. Kalau kita mengingat tentang pengudusan dari Allah, kita tahu bahwa kita semua bisa diubahkan. Amin. Kalau engkau berkata, aku gak bisa berubah, Allah bisa mengubahkan. Sanctification, pengudusan, set apart, dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Allah yang menguduskan kita, bukan karena usaha kita. Dan kalau kita mengingat tentang pengangkatan dari Allah, diadopsi. Bapak Ibu dengan saya adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak firman-Nya berkata begini, Bapak dunia yang jahat aja tahu memberi roti pada anak minta roti. Apalagi Bapakmu di surga. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ingat kembali tentang bagaimana Allah mengangkat kita dan memanggil kita, engkau anak-anakku. Bapak dunia saja, kalau anaknya minta roti kata Alkitab, diberi roti bukan diberi batu. Apalagi Bapakmu di surga. Kalau kita mengingat tentang kebangkitan yang masa depan. Saya suka mengingat ini. Saya paling suka pelajaran akhir zaman. Saya selalu membayangkan tentang kebangkitan nanti. Pada waktu Kristus datang kedua kali. Kalau kita mengingat tentang kebangkitan akan datang. Bapak Ibu dengan saya nggak perlu takut. Kebangkitan pertama diberikan kepada orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Engkau berdiri di hadapan tahta Kristus untuk menerima upah. Semua jerih lelah kita nggak sia-sia. Jadi selalu saya melihat tentang the future resurrection. Tentang kebangkitan ke depan. Supaya nggak usah takut. Kematian sebuah keniscayaan. Kalau Bapak Ibu saya suka bilang begini. Kalau zaman saya dulu sekolah. Kalau usia saya kan 56, 57. Dulu belum sistem bel, sistem lonceng. Ingat kan ya? Bapak Ibu kalau suka loncengnya lonceng apa? Pas waktu apa? Halo? Waktu pulang kan ya? Kalau udah waktu pulang tuh rasanya wah. Senang sekali, sudah bosan di sekolah, waktunya pulang. Kebanyakan, khususnya yang gak suka sekolah. Bel, lenang, wah ore gitu, kita senang sekali. Dan saya selalu bilang, bel surga sudah bunyi, harusnya kan kita senang. Keliling, lit, pulang. Surga menyambut gembira, kemastian sebuah kepastian, keniscayaan. Kalau kita mengingat tentang kebangkitan yang akan datang,
kita nggak usah takut hal itu. Hidup kita ada di tangan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Dan kemudian juga kalau kita mengingat tentang bagaimana Allah begitu besar mengasihi kita. Kita punya confidence. Memasuki tahun 2025. Kita tahu Allah mengasihi kita begitu luar biasa besarnya. Jangan diragukan. Terus sebabnya Bapak Ibu jangan bergerak bergantung feeling. Perasaan itu bisa menuntun arah yang salah. Tetapi ucapkan firman Tuhan kepada perasaanmu. Hei jiwaku, kenapa engkau tertekan dalam batinku? Berharaplah kepada Allah. Dan kata Alkitab, sebab itu aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita akan sama datang pada Tuhan pada siang hari ini. Saya ajak Bapak Ibu, tim musik bisa kita sama-sama datang pada Tuhan. Izinkan pada siang hari ini, pagi hari ini. Firman Tuhan berbicara pada kita. Mungkin kondisi Bapak Ibu sedang mengalami keterpurukan. Tapi sang pemazmur mengatakan bagaimana dia berharap kembali pada Tuhan. Izinkan hari-hari ini kita mencintai firman Tuhan. Jangan berdoa pada waktu panik walaupun dalam kepanikan pun Tuhan juga mendengar kita. Allah sayang pada kita. Namun saya mendorong jadilah jemaat. Bukan dalam kepanikan kita baru datang pada Tuhan. Bukan dalam kepanikan baru kita cinta firman Tuhan. Yang walaupun. Ketika kita panik pun Allah juga mendengar kita. Izinkan pagi hari ini. Roh Kudus. Kalau engkau gak kuat, ngomong sama Tuhan. Gak kuat aku Tuhan. Aku minta kekuatanmu. Jangan berhenti gak kuat saja. Tapi berbicara padaku Tuhan. Beri aku hikmat. Bapak Ibu ada kalanya engkau berdoa. Ada kalanya engkau minta wisdom. Pada waktu Petrus tanya pada Kristus. Gimana caranya memberi uang, memberi pajak pada Kaisar. Tuhan gak suruh dia berdoa. Suruh dia cari ikan. Dan pada waktu cari ikan, di mulut ikan itu ada uangnya. Sebabnya disebut ikan Petrus. Perlu wisdom. Engkau berdoa, buntu semua, minta sama Tuhan. Tuhan aku gak kuat, kasih aku wisdom Tuhan. Hikmat, apa yang harus kerjakan, tunjukkan Tuhan. Allah akan memberikan hikmat bagi orang yang memintanya. Kalau kita kekurangan hikmat kata Yakobus, mintalah pada Allah. Maka dia akan memberikan tanpa membangkit-bangkitkannya. Amin.